wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abadi Hari Priyono. Saya guru SMK Induk Kaplongan yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Mula Warman dengan dimentori oleh Bapak Dr. Andes Nasib Subagio, MSI sebagai dosen pembimbing dan Ibu Rosanti SPD sebagai guru pamong. Dalam best practice ini tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis, materi rencana pembuatan bisnis kelas 10 manajemen perkantoran. Di dalam video ini saya akan menampilkan satu, memaparkan LK 3.1, yang kedua testimoni wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang ketiga testimoni rekan guru sejawat, yang keempat testimoni orang tua siswa, yang kelima proses pembelajaran, yang keenam testimoni siswa. Berikut saya paparkan penyusunan LK 3.1 menyusun best practice. Lokasi SMK Induk Kaplongan, lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis, materi pembuatan rencana bisnis kelas 10. Penulis Abadi Hari Priyono SPD, tanggal 20 Januari 2023. Yang pertama, situasi latar belakang masalah ya dari praktek pembelajaran ini adalah: yang pertama, guru masih belum bisa mengkombinasikan antara model pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, siswa masih memiliki minat belajar rendah pada materi pembuatan rencana usaha. Dari kedua poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, kemampuan guru untuk mengkombinasikan model pembelajaran dengan materi pelajaran masih kurang. Hal ini akan berdampak pada kegiatan belajar yang dilaksanakan kurang atraktif sehingga menjadi monoton. Pemahaman akan model pembelajaran sangatlah penting bagi guru dikarenakan ketika guru bisa menguasai berbagai macam model pembelajaran dengan karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda, maka akan terjadi proses pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan. Proses pembelajaran yang menyenangkan diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis. Kedua, tentang jam pelajaran yang panjang, terutama mata pelajaran produktif akan menimbulkan kebosanan bagi siswa dan guru. Dalam hal ini, guru harus bertanggung jawab bagaimana mengemas proses pembelajaran agar tetap menyenangkan dan tidak terasa membosankan bagi siswa, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Mengapa praktek ini penting dibagikan? Praktek pembelajaran ini menurut saya sangatlah penting untuk dibagikan dan diketahui oleh semua guru karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan apa yang menjadi permasalahan saya dalam proses pembelajaran di kelas. Praktek ini dilakukan dengan harapan agar menjadi gambaran dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Di sini kita sebagai guru bertanggung jawab atas jalannya proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Diharapkan tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Yang kedua, tantangan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, guru harus bisa dan memahami berbagai macam model pembelajaran dengan karakteristik materi yang berbeda-beda. Yang kedua, penggunaan dan pemilihan media pembelajaran yang dilakukan guru harus tepat. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang cocok dan menarik supaya minat belajar siswa meningkat. Yang keempat, guru harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pihak yang terlibat, yang pertama itu ada guru, yang kedua itu siswa, yang ketiga itu kepala sekolah, yang keempat itu ada wali murid. Aksi, langkah-langkah yang harus dilaksanakan guru untuk menghadapi tantangan adalah: yang pertama, pemilihan model dan pembelajaran yang tepat. Yang kedua, strategi yang harus dilakukan guru agar bisa memilih model dan media pembelajaran yang tepat, yaitu guru harus mempelajari model-model dan menyiapkan media pembelajaran, menentukan kelebihan dan kekurangan dari setiap model dan media pembelajaran. Selanjutnya, menentukan model dan media yang tepat untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya, membuat perancangan pembelajaran beserta perangkatnya, menentukan jadwal pelajaran. Yang terakhir, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang terlibat dalam
Pemilihan model pembelajaran adalah guru memilih model pembelajaran yang tepat dengan melibatkan teman sejawat. Guru memilih pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran dengan melibatkan teman sejawat. Guru melibatkan teman sejawat dalam merancang perangkat pembelajaran. Guru melibatkan teman sejawat untuk menentukan jadwal pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran dan evaluasi dengan melibatkan siswa. Guru membuat soal dan siswa menjawab soal. Sumber daya materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Yang pertama, membuat perancangan pembelajaran beserta perangkatnya. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang menarik seperti PowerPoint, video, membuat LKPD dengan tampilan yang menarik. Refleksi, hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari: yang pertama, pemilihan model pembelajaran dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa akan pembuatan rencana bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan antusias mereka dalam proses kerja kelompok, diskusi, dan presentasi. Penggunaan media pembelajaran dengan mengajak mereka menonton video pembuatan rencana bisnis sehingga mereka lebih memahami pembuatan rencana bisnis. Yang ketiga, desain proses pembelajaran yang dibuat berpusat pada siswa sehingga membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Di sini respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan model pembelajaran menarik sehingga materi mudah dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap model pembelajaran, media, langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat. Pembelajaran yang diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam pemilihan model, media, dan langkah-langkah pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nea. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saya sangat mendukung dengan adanya PPG. Apalagi di tahun ini guru SMK NU Kaplongan telah melaksanakan yang sudah lulus PPG dan telah melaksanakan PPG ada sekitar 6-7 guru. Salah satunya adalah Pak Abadi. Saya melihat Pak Abadi sangat antusias dalam kegiatan PPG ini. Ada beberapa perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Bagaimana dia menangani siswa, bagaimana dia di kelas, bagaimana dia antusias sekali dalam pembelajaran ini. Salah satu yang mereka ini yang Pak Abadi laksanakan di sini adalah mengomong siswa atau mendidik siswanya lebih baik daripada yang kemarin-kemarin karena adanya kegiatan PPG ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi Pak Abadi dan bagi sekolah kita. Sekian saja dari saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obiin. Saya rekan guru dari Pak Abadi Hari Priyono di SMK NU Kaplongan. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Abadi dikarenakan sejak mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Mula Warman, kami sering berdiskusi untuk memecahkan berbagai masalah di dalam proses pembelajaran, baik itu tentang model pembelajaran, pembuatan RPP, pendekatan kepada siswa, dan juga yang lainnya. Yang kedua, saya melihat pada saat kegiatan praktek pengalaman lapangan yang dilakukan Pak Abadi, antusias siswa dalam proses pembelajaran sangat bagus. Sejak awal pembelajaran, dari mulai salam, kegiatan inti, ice breaking, kegiatan diskusi, sampai kegiatan penutup, itu masih tetap stabil. Kemudian yang ketiga, Pak Abadi juga sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan sintak yang dituliskan. Dari mulai salam, doa, absensi, apersepsi, kegiatan inti, pembagian kelompok, ice breaking, membagikan dan membimbing pengerjaan LKPD atau proyek, membimbing diskusi, memberikan penilaian, refleksi, dan umpan balik. Kemudian juga kesimpulan, pemberian tugas, dan materi yang akan diajarkan di pertemuan berikutnya. Dan
doa penutup. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menjadi teman diskusi dan menjadi inspirasi saya dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Semoga dengan mengikuti PPG ini, beliau semakin sukses dan semakin disukai dan ditunggu oleh siswa dan siswi dalam proses pembelajaran di kelas. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Amelia Putri. Anak saya kelas 10. Sekolahnya di SMK NU Kaplongan, jurusan manajemen perkantoran. Anak saya itu memiliki motivasi yang tinggi. Dia punya cita-cita ingin menjadi wirausahawan. Dan ternyata setelah saya tanya, kata anak saya, motivasi itu berasal dari bapak gurunya yang bernama Pak Abadi. Menurut dia, Pak Abadi itu sudah mengajarkan di sekolah bagaimana membuat rancangan bisnis, dan penyampaiannya itu sangat menarik. Pak Abadi itu katanya guru yang inovatif, kemudian kreatif, sehingga membuat dia itu semangat ingin membuat rancangan bisnis. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita anak saya itu tercapai. Saya senang dan bangga Pak Abadi bisa membuat anak saya termotivasi ya untuk semangat bagaimana dia bisa membuat usaha bisnis sendiri. Terima kasih Pak Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Elsa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Coba sebelum kita mulai, kalian perhatikan di lingkungan kalian kira-kira ada sampah atau tidak. Nggak ada? Coba lihat baju kalian sudah rapi atau belum. Rapi ya? Nah, kalau sudah rapi, kita mulai pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat tentang materi yang sebelumnya kita ajarkan? Kira-kira materinya apa? Materinya tentang biaya produksi. Kira-kira apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang sampai barang tersebut sampai ke konsumen. Iya. Itu yang dimaksud dengan biaya Produksi. produksi. Terus kira-kira apa lagi? Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu Ya. biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kalau biaya tetap apa? Biaya yang dikeluarkan akan tetap jumlahnya walaupun kita memproduksi barang dengan jumlah banyak atau sedikit. Kalau biaya tidak tetap, Biaya yang dikeluarkan mengikuti
mengikuti jumlah barang yang diproduksi. Itu yang dimaksud dengan biaya tetap dan biaya tidak Tetap. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Kira-kira ada yang sudah baca belum tentang materi hari ini? Tentang pembuatan rencana bisnis. Tentang pembuatan rencana bisnis. Materi tersebut padahal sudah saya share di Google Drive. Itu ya yang Rencana yang kita buat, kita tulis untuk membuat sebuah usaha. Coba kalian lihat sekeliling tempat tinggal kalian. Kira-kira usaha apa yang sedang unik dan memiliki potensi untuk dikembangkan di lingkungan kalian? Kelompok satu mana? Kira-kira usaha apa kelompok satu? Online shop. Usaha online shop. Sudah ada gambaran? Sudah ya? Kelompok dua tentang kelompok dua mana? Tentang apa kelompok dua? Tentang penjualan es tebu. Kelompok tiga tentang apa? Cuci steam motor itu. Steam atau cuci motor. Itu dari kelompok 4 tentang apa? Usaha telur asin. Usaha telur asin. Kelompok 5 Servis motor. servis motor. Itu hampir sama yang kemudian. Yang kelompok 6 terakhir tentang Bengkel jasa perbaikan dan jual beli. bengkel perbaikan motor. Berarti hampir sama. Nanti kita lihat sama atau tidak tentang analisisnya, tentang biayanya itu ya, tentang tenaga kerja dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, kira-kira setelah kalian bekerja, kalian memiliki rencana untuk membuat sebuah bisnis atau tidak? Ada rencana membuat bisnis. Karena apa? Yang namanya pekerja, yang namanya karyawan itu hanya waktunya itu sebentar. Sebentar pembisnis itu jangka waktunya sampai seumur hidup tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas umur. Di sini ada tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, dengan mengamati penjelasan materi melalui PowerPoint. Itu yang membuat rencana usaha, peserta didik dapat menjelaskan tentang rencana usaha kecil dan menengah. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan baik itu pengertiannya, baik itu analisisnya, itu ya, baik itu nanti biayanya. Gitu? Sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini nanti akan saya bagikan. Jadi setelah kalian menyimak penjelasan dari saya. Jelas tentang LKPD? Jelas. Nah, di sini ada rubrik penilaian tentang rencana usaha. Yang pertama, di sini kriterianya ada langkah-langkahnya itu bagaimana, itu komponen usahanya bagaimana, analisis usahanya bagaimana. Di sini ada rubrik yang pertama, nilai 4 sesuai dengan langkah-langkah yang dibuat. Jadi semuanya itu sesuai langkah-langkahnya. Itu ya, semua komponen masuk ke dalam rencana usaha. Kira-kira apa yang sesuai? Silakan, Dok. Analisis SWOT ini membantu Anda dalam menemukan kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Nah, ini ya, analisis SWOT itu membantu Anda untuk menemukan kekuatan dari perusahaan kalian itu apa. Ya. Terus kekurangan yang dimiliki perusahaan itu kalian apa? Kayak misalkan contoh, steam motor. Ya, kekuatannya misalnya tempatnya itu luas, strategis. Ya. Kekurangannya apa? Mungkin tenaga kerja yang digunakan itu kurang profesional. Jadi harus apa? Harus mencari tenaga kerja yang profesional. Terus ada peluang. Peluangnya ini bagaimana? Ya, besar atau tidak? Ya, besar atau kecil. Jangan sampai kita mendirikan usaha tapi sama sekali tidak ada peluang. Ya, kayak misalkan contoh di sini usaha jualan makanan ayam geprek banyak belum? Sudah banyak. Laku tidak? Laku. Kira-kira seandainya kita mendirikan usaha di bidang ayam geprek, kira-kira laku nggak? Kecil, Peluangnya kecil. Kenapa? Karena sudah banyak bersaing. Ya. Silakan yang di sini ada kan? Nggak ada? Lanjut ke analisis 5W plus 1H. Kira-kira apa, Mel? Silakan, Mel. Analisis 5W 1H. What, where, when, why, who, and how. Misalnya Anda dapat memulainya dari bisnis apa yang Anda dirikan. Kapan bisnis itu Anda dirikan, mengapa Anda harus mendirikan bisnis itu, dan sebagainya. Sini, misalnya
bisnis apa yang akan kalian dirikan? Itu sudah terpikirkan. Kapan bisnis itu akan didirikan? Itu juga harus dipikirkan apa. Terus yang keempat tadi kelayakan usaha. Sini Anda akan mencari tahu apakah ide yang Anda buat ini benar-benar bisa diaplikasikan atau tidak. Kenapa? Ketika kalian membuat rencana usaha, pasti ada kendala-kendala yang akan kalian lalui. Nah, ketika ada kendala, kalian harus tahu antisipasinya itu bagaimana. Ya, misalkan contoh bisnis, membuat usaha telur asin, misalnya. Di sini banyak orang yang memelihara bebek. Lumayan, ini ya lumayan. Berarti peluangnya itu lumayan besar. Nah, sementara kira-kira bisa diaplikasikan atau tidak? Kemungkinan bisa diaplikasikan. Kenapa? Bahan bakunya itu tersedia. Ada lagi, misalkan kalian di sini ya pengen membuat pabrik semen, misalnya berdamai, itu akan sulit. Kenapa? Bahan bakunya tidak ada di Indramayu. Tapi ketika kalian mendirikan pabrik semen di wilayah Palimanan, misalnya, itu akan jauh lebih mudah karena bahan bakunya itu ada di sana, di Palimanan. Oke, ada kan di sini ada kan? Tidak ada. Nggak ada? Nah, di sini ada video nanti yang akan saya tampilkan tentang tata cara pembuatan rencana bisnis. Ini, silakan boleh disimak videonya. Kita bahas kesibukan saya. Yang pertama adalah latar belakang pemilihan jenis usaha atau tipe ide usaha. Saya memilih usaha ini karena pertama bahan baku utamanya yaitu singkong sangat mudah didapatkan, jumlahnya banyak dan harganya cukup murah. Selain itu, Coba gini, saya punya permainan. Ini 1, 2. Ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Yang sebelah sini tuliskan kata diawali dengan kata jika. Kalimat yang diawali dengan kata jika. Yang sebelah ini tuliskan kalimat yang diawali dengan kata maka. Maka. Ya, misalkan jika aku putus, sebelah sininya maka saya akan menggantikannya. Tidak apa-apa. Silakan. Ya, paham ya? Silakan. Tuliskan jika di sini maka. Tuliskan. Saya kasih waktu sekitar 10 detik cukup. Berdiri. Jika dia pergi, Jika dia pergi, maka saya akan bahagia. maka saya bahagia. Dan yang lainnya di sini. Dewi, Cici, Aisyah, Nudalia. Visi. May Owenson menetapkan diri sebagai Owenson di bidang pakaian wanita. Guna mempersiapkan konsumen dalam berbelanja yang berpusat di kota Karanganyar dan akan berlanjut ke seluruh dunia. May juga menjadi toko bagi online yang mampu memberikan pesan Yang lainnya perhatikan. Silakan. nyaman di hati pelanggan dan sehingga
supermarket, minimarket, ataupun tempat berbelanja lainnya. Untuk membeli barang yang mereka butuhkan, cukupkan dari rumah kita diantar sampai di depan rumah. Barangkali ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan, Amel. Kesimpulan yang dapat diperoleh yakni tentang rencana usaha. Rencana usaha ataupun bisnis plan adalah dokumentasi mengenai suatu ide usaha beserta tujuannya yang memuat visi, misi, dan rencana anggaran, sumber daya manusia, pemasaran fasilitas dan bahan, cara produksi, dan prospek ke depannya. Untuk tujuan rencana usaha, yakni yang pertama itu untuk mengarahkan rencana usaha dan juga untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Terus yang lain juga untuk sebagai mencapai sasaran yang ingin dicapai sebagai alat untuk menawarkan kerjasama kepada pihak ketiga seperti investor, bank, ataupun yang lain. Nah, silakan ada yang mau memberikan refleksi tidak tentang materi hari ini. Silakan. Proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kami jadi mengetahui rencana kami ke depan itu apa, apakah selalu akan terus bekerja sebagai karyawan atau bekerja mencari modal lalu mendirikan usaha. Kami juga sekarang sudah mulai ada gambaran dan ingin mencari peluang usaha yang ada di masyarakat sekitar. Nah, itu ya. Nah, refleksinya katanya itu pembelajarannya sangat baik, gitu ya, nyaman, santai, tetapi kami bisa dikatakan membuat rencana usaha. Sama dengan halnya saya, ketika proses pembelajaran ini berjalan, saya lihat yang pertama kalian sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Terus yang kedua, saya lihat kalian juga sudah bisa untuk membuat sebuah rencana usaha. Yang ketiga, kalian sudah punya pandangan bahwa ke depan saya akan melakukan apa setelah lulus dari sekolah. Apakah bekerja, gitu ya, atau mungkin bekerja dulu lalu berusaha atau punya bisnis, atau bekerja dan bekerja. Padahal sekarang yang namanya kerja keras itu akan kalah dengan kerja cerdas. Itu yang harus kalian tahu dan yang harus kalian lakukan. Kerja keras kalah dengan kerja cerdas. Gitu ya. Silakan sampai di sini yang tanyakan. Barangkali ada yang tanyakan. Kalau nggak ada, nanti untuk materi pertemuan yang akan datang, nanti kita coba ke pemasaran. Itu nanti di sana ada materi pemasaran dan lain-lain. Dan materi sama akan saya kirim ke Google Drive. Jadi ya, begitupun dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Itu nanti saya semuanya akan tulis ke Google Drive. Ya, untuk hari ini mungkin saya cukupkan. KM silakan pimpin doa terlebih dahulu. KM nggak ada ya? Pakai KM ya? Berarti ya, silakan. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Damayanti, siswi kelas 10 Manajemen Perkantoran. Menurut saya, belajar dengan Pak Abadi itu sangat menyenangkan, santai, kreatif, inovatif, dan juga bermotivasi. Awalnya, saya sekolah di SMK itu dengan niatan bekerja di sebuah perusahaan besar. Tapi setelah mengikuti pelajaran bersama Pak Abadi tentang pembuatan perencanaan bisnis, saya menjadi memiliki keinginan untuk belajar ataupun untuk menjadi seorang wirausahawan di suatu hari nanti.
Terima kasih kepada Pak Abadi. Semoga selalu menjadi panutan bagi siswa-siswinya. Pak Abadi memang top. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.